aja yang rekam ya. Jangan semuanya minta rekam dari saya aja ya. Cukup ya. Oke, baik. Kita lihat ya biar biar langsung. Sudah masuk rekamannya saya ya. Sudah minta rekam juga ya. Oke, kelas 12 punya kesempatan milih 4 program studi ya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Menurut Ketua SNPMB, peningkatan ragam kok bisa ya dari dulunya 2 sekarang disuruh bisa milih 4. Katanya gini, kata Ketua SNPMB, peningkatan ragam pilihan siswa tersebut ditujukan apa tuh? Ditujukan agar meningkatkan minat calon siswa, mahasiswanya ke jalur vokasi. Oh, gitu ya. Jadi dulu tuh ada namanya ada apa? Ada vokasi ya teman-teman ya. Artinya milih ke diploma-diplomaan. Hal tersebut kenapa sih disuruh pada milih vokasi? Karena sekarang semakin tinggi kebutuhannya industri SDM terhadap siswa yang punya keterampilan khusus dan siap bekerja. Gitu ya. Kita cek teman-teman bareng-bareng ya. Nomor 1, jumlah kursi vokasi 2024 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Benar apa enggak? Dijawab, dijawab. Benar apa tidak? Benar apa enggak? Benar. Benar ya, good. Berarti Benar. kalau kalau benar berarti tidak Benar. berlawanan ya. Berarti jawabannya ini benar ya. Kita kan cari yang salah ya, betul nggak? Kita cari yang salah ya, melemahkan. Minat SPNB tahun lalu masih rendah, benar nggak ke vokasi? Betul, karena tahun ini Benar. makanya Benar. karena Benar. tahun kemarin rendah, sekarang diapain? Dinaikin gitu ya. Lagi, saat ini banyak perusahaan lebih mementingkan kemampuan skill khusus dibandingkan ijazah. Benar apa enggak? Benar. Ada nembak yang Benar. mana nembaknya? Yang ini ya. Ada kemampuan Ya. skillnya. Ini yang mana nih? Yang ini ya. Nah, ada kalimat ini ya. Ada pendukungnya. Betul nggak? Jadi kalau melemahkan atau menguatkan, kita harus nembak pernyataan mana nih gitu ya. Yang menguatkan atau melemahkan. Baik. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Yang nomor D. Pendidikan D3 sama D4 hanya bisa diambil oleh siswa SMK saja. Benar nggak? Salah. Kenapa salah ini? Salah. 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 Kenapa? Limadha? Karena di sini Salah. kalimatnya yang mana kalimatnya? Kelas 12 memiliki kesempatan Vokasi bisa diambil oleh nah, siswa jelas Itu SMK. kan betul. kelas 12, bukan Bukan cuma apa? SMA atau SMK. Bukan cuma SMK saja. Pinter. Ya, oke, baik ya, mantap. Kita lanjut ke soal yang banyak salahnya lagi ya. Tapi sudah benar ya, ini alhamdulillah sudah bisa ya. Apa nih? Oh, sorry. Kita hapus dulu yang ini. Sekarang kita masuk ke soal yang lain ini dia. Eh, sorry ya teman-teman, saya udah banyak. Ini udah banyak yang ngerekam ya, yang ngerekam ya. Satu orang aja ya, boleh ya. Ini udah pada banyak yang ngerekam ya. Jadi cukup satu orang aja ya. Ini soalnya kalau saya pencet-pencet lagi nanti nggak beres-beres nih. Oke, lanjut ya. Nah, nanti soal 2024 itu teman-teman prediksinya itu akan kayak gini nih. Ada yang memperlemah sama tidak memperlemah dalam satu apa? Dalam satu bagan. Jadi kalian harus menyeklis mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kita lihat teman-teman. Jumlah pekerja ini cukup banyak salah juga, tapi perhatikan baik-baik. Kalau ada teman-teman ada kata-kata gini nih, memperlemah, tadi ingat memperlemah itu apa tadi? Berlawanan, betul nggak? Artinya dia kalau gampangnya dia salah. Nah gampangnya itu ya. Negatif itu memperlemah itu Ya. salah. Tidak memperlemah itu ada dua kemungkinan. Pertama bisa jadi dia artinya memperkuat, positif, betul. Satu lagi artinya apa teman-teman? Tidak ada di teks. Nah, boleh tuh tidak ada di teks, nggak nyambung ya. Udah ngomong apa di teks kan nggak ada. Nah ini boleh dipilih kayak gitu. Sampai sini ya, difahami teman-teman ya. Ya kita lihat. Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial sekarang makin banyak banget gitu ya. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa lihat pekerja milenial ya cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Artinya apa sih komitmen organisasi rendah itu? Artinya dia itu sukanya apa teman-teman? Kalau organisasi rendah itu sukanya pindah-pindah ya, betul nggak? Ya, Pindah-pindah Nah, kerja. baru bentar di sini mau pindah lagi gitu ya. Nah, jadi artinya komitmennya rendah tuh pindah-pindah ya. Bosenan ya, betul nggak? Nah, pindah-pindah ya. Lanjut. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah atau tidak memperlemah pendapat ahli psikologi tersebut? Nah, ini soal asli UTBK di ini ya, di SNBT-nya ya. Kita lihat.
Pekerja milenial sering pindah-pindah tempat kerja. Benar apa salah? Benar. 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 Kalau benar, maka hati-hati teman-teman. Ada yang di sini. Nah, di situ betul ya. Berarti tidak memperlemah gitu. Sampai sini naruh tanda checklistnya, paham nggak? Halo, sampai sini kasih ke Pak Ustadz kalau kalian udah ngerti cara ngasih checklistnya. Paham ya? Good. Kalau udah Iya. lihat, taruh. Kalau memperlemah kan berarti memperlemah nih berlawanan berarti negatif gitu ya. Kalau tidak memperlemah berarti positif. Ya, good. Lanjut. Saya yang gampang dulu ya. Banyak perusahaan mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Bener nggak? Yang paling bawah dulu, yang paling bawah. Bener nggak? Banyak perusahaan ngeluh, bener nggak? Bener ya? Bener ya, ngeluh ya. Kenapa? Kenapa mereka ngeluh? Kenapa mereka ngeluh? Benar. Karena Suka pindah Karena nggak komitmen. rendah gitu ya. Nah, komitmen organisasi yang rendah. kalau ada Benar. produk perusahaan mengapresiasi, bener apa salah? Salah. 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 Kontradiksi teman-teman ya. Yang nomor 4 sama nomor 5 ini adalah kontradiksi, betul nggak? Nggak mungkin benar dua-duanya ya, betul nggak? Nah, maka Ya. jawabannya ini salah. Iya. Pinter. Lanjut. Banyak pekerja apa nih yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama, benar apa tidak? Tidak. Tidak, pinter. Karena tadi gonta-ganti ya. Salah. Lemah. Pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik di tempat kerja, ada nggak? Enggak. Salah. Ada di situ. Salah, salah. 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 Kenapa salah? Karena Memperlemah. ini. Ya karena itu. Memperlemah ya, karena nggak ada yang tahu nggak? Harusnya kan dia jelek ya, betul nggak? Isinya itu perusahaan banyak mengeluhkan, betul nggak? Tapi problemnya teman-teman lihat di sini, pekerja milenial memberikan ide-ide terbaiknya di tempat kerja. Nah sekarang di sini kira-kira komitmen berhubungan sama ide-ide apa tidak? Kalau komitmen itu berhubungan sama ide apa enggak ya? Iya. Komitmen berhubungan sama ide enggak? Enggak. Saya berkomitmen. Maka dia jawabannya adalah yang tidak ada hubungannya ya, atau memperlemah. Benar kayak. Aman ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke soal-soal karena waktunya juga udah mau bentar lagi ya. Kita coba fokus ke hitung-hitungan ya. Silakan yang lain tetap perhatikan ya. Kondisinya Siap. nggak kurang kondusif, banyak, jadi suaranya mohon dibantu didukung ya teman-teman ya. Oke, lihat soalnya ini juga sama. Kalau kayak gini-gini bisa nomor ini? Ya, betul, pinter. Yang nomor 4 siapa yang nggak bisa ini? Siapa yang nomor 4 yang tidak bisa? Bisa semua nomor 4? Manda, Kak, Manda. Oke, baik. Coba kita lihat ya, nomor 4. Baik, baca baik-baik. Konsultan A menyatakan motivasi kerja karyawan dipengaruhi seberapa besar dukungan perusahaan diberikan kepada mereka. Lihat. Perhatikan kalimatnya di sini ya. Jadi menurut si A tuh bilangnya gini, saya punya motivasi, betul nggak? Kalau apa tuh? Kalau dipengaruhi oleh besar dukungan perusahaan. Berarti yang ngasih motivasi orang luar apa orang dalam? Diri sendiri atau orang luar? Yang mana nih? Berarti yang si A motivasinya berasal dari mana? Dari luar, betul nggak? Artinya berasal dari perusahaan, betul nggak? Suara besar masih jelas nggak? Halo? Jelas. Jelas ya, oke baik. Jadi ada yang si A tuh ngomong gimana? Oh ternyata si A itu bisa bekerja gara-gara cuman dukungan dari perusahaan. Berarti faktor motivasinya dari luar gitu ya. Yang B kita lihat. Karyawan termotivasi ketika mereka mampu melakukan pekerjaan. Mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Artinya motivasinya dari mana nih berarti? Dari dalam. Gara-gara kemampuan gitu ya, betul nggak? Halo, paham sampai sini pintar? Iya, benar. Nah, gitu ya. Paham. Kita lihat. Data penelitian menunjukkan ternyata apa nih? Makin
Perusahaan makin meningkatkan program kesejahteraan psikologis untuk karyawannya. Artinya ini dari luar apa dari dalam? Dalam. Dalam. Kok dari dalam, pinter. Perusahaan meningkatkan program Dari luar, Kak. Luar. Dari support apa tuh? Luar aja. Dari luar Dalam apa dari sih, dalam dalam. ini? Motivasinya. Luar dalam. Kan Oh, dari psikologis, jadi dari dalam. Ya, dengerin. Kalau luar itu maksudnya adalah, kan kamu gini nih, saya punya motivasi, betul nggak? Saya mau semangat banget. Kalau motivasi kamu dari luar, artinya kamu dipengaruhi sama orang lain, perusahaan. Kalau perusahaannya nggak ngasih bonus, kamu nggak punya motivasi, paham nggak? Ngerti? Itu perusahaan dari kalau dari luar tuh, betul nggak? Kalau dari dalam, perusahaan Luar, mau Kak. ngasih bonus, mau ngasih bonus nggak masalah. Yang penting kalau motivasi saya itu dari dalam itu ngomongnya adalah apa? Oh. Bisa bekerja dengan Itu bagus. jadi Nah, itu namanya dari dalam, paham ya? Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Sekarang kita lihat ternyata perusahaan makin meningkatkan program kesejahteraan psikologis. Artinya apa tuh? Artinya dia dibantunya dari mana? Dari luar dari dalam ini perusahaan ini. Dari luar. Berarti sejalan sama siapa nih sejalannya? Si A atau B? Si A atau B kalau dari luar ini? Ah, A. Sejalan apa tidak? Si A, Kak. Sejalan ya. Berarti memperkuat yang mana? Memperkuat yang A. Gitu jawabannya. iya, betul. Halo, paham tidak? Paham, Pak. Mantap. Oke. Paham. Ya, mantap ya. Yang lain kalau yang apa namanya mohon dibantu untuk dikondisikan suaranya ya. Kita lanjut berikutnya soal yang hitung-hitungan. Coba ya kita lihat soal yang masih banyak salah. Oke, ini teman-teman saya kasih soalnya nanti ya. Ini mudah insya Allah. Nah, ini juga sama ya, soalnya logik gampang. Nah, ini yang banyak salahnya itu yang nomor 9 nih. Nah, teman-teman lihat ya, di nomor 9 itu ngomongin tentang apa nih? Yang mungkin-mungkin, yang paling mungkin. Oke. Gimana ya cara ngerjain soal yang kalau judulnya paling mungkin, paling gitu ya. Nah, perhatiin dulu sekarang Ustaz mau ngasih teori dulu sedikit. Ya. Kalau teman-teman bicara kasusnya tentang mungkin-mungkinan gitu ya. Terus lagi ya. Paling mungkin benar. Yang benar. Nah, si paling mungkin ini ada 3 kondisi teman-teman. Apa tuh kondisinya? Pertama adalah paling mungkin berdasarkan sebab. Oke. Yang kedua paling mungkin berdasarkan akibatnya. Oke. Satu lagi paling mungkin ada sebab, ada akibat. Nah, oke. Oke, berarti teman-teman. Gimana kalau sebab itu start? Kalau paling mungkin secara sebab itu harus yang paling rasional. Nah, kalau yang akibat harus apa tuh? Harus ada kalimat pengungkitnya. Ada kalimat atau kalimat yang tersirat. Nah, tersurat ya. Yang ada tuh. Tersurat di teks. Yang ada hubungannya sama akibat ya. Nah, kalau sebab akibat, maka kalimatnya tuh harus ada sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, harus sama tuh. Tapi sebab akibatnya itu harus ada di teksnya. Ini. Mana? Teks gitu ya. Coba kita lihat. Sampai sini paham teman-teman? Halo? Mau digambar dulu, mau tulis dulu? Ya. Paham, Pak. Akibat itu berarti nanti harus ada kata-kata sebabnya, harus ada kata-kata akibatnya ya, harus ada 2 pernyataan itu. Ya, sekarang kita lihat kembali ke soal. Ya, kita lihat di sini. Nah, lihat soal UTBK 2023 asli dulu ya. Kita lihat soal yang paling mungkin. Nah, ini dulu nih. Dung 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 dung. Oke, kita habisin dulu ya 3 materi ini. Paling mungkin semua soalnya ya. Si paling mungkin. Coba kita lihat paling mungkin pertama tuh ngomongin apa nih?
Oke, ketika seorang belajar di perpustakaan, siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Lihat, ternyata kalau orang belajar di perpustakaan, ternyata belajarnya apa teman-teman? Lebih baik ya. Nah, berarti kan ada alasan kenapa kok perpustakaan bisa hasilnya lebih baik gitu ya. Namun ketika X belajar di rumah, hasilnya cenderung nggak optimal. Berarti harus apa ngomongin apa? Yang menjelaskan kedua perbedaan tersebut. Berarti dia ngomongin apa nih? Sebab atau akibat? Halo, sebab apa akibat ini? Akibat. Kok akibat, Mbak? Lihat, lihat, lihat. Akibat. Perpustakaan. Akibat. Sebab. Sebab ya, perbedaan sebab ya. Kalau Sebab. yang paling logik, kenapa ya orang di perpustakaan kalau paling rasional, kenapa orang di perpustakaan bisa kayaknya lebih baik hasil belajarnya kira-kira dibandingkan di rumah? Berarti kita nggak Itu bandingin karena lebih banyak buku pelajaran. secara perpus dibandingin sama rumah. Yang paling logis, Mbak. Berarti kalau Yang hanya ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi perpus lebih sepi, betul nggak? Satu, gitu kan? Atau Betul. perpus yang lebih lengkap. Nah, mana yang lebih jelas? Lebih benar. C. Jawabannya mana? C. Nah, jawabannya kenapa? Karena di perpustakaan dia bisa apa? Dapat lebih banyak buku pelajaran dibandingkan di rumah. Betul nggak? Benar. Jadi ini nggak boleh pakai kirologi, harus yang paling logik gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya, harus paling logik. Siap. Lanjut lagi coba berikutnya. Konser tunggal nih, apa nih konser tunggal nih? Nah, habis ini kalau udah jam 9 kita masuk ke soal yang hitungan ya. Oke, kita lihat di sini. Ketika band mengadakan konser tunggal, penonton menghadiri konser cukup banyak nih. Lihat, kalau band X ya. Kalau band X ternyata yang hadir cukup banyak ya, cukup banyak sih. Tapi kalau band Y yang ngadain konser, ternyata penonton yang hadir lebih banyak lagi dibandingkan kondisi si X-nya. Oke. Artinya apa tuh teman-teman? Artinya apa? Lebih banyak penggemarnya. Pintar. Saya C, saya. C. Jawabannya ya? C, G. C. Iya, deng banyak. Deng C. Kenapa? Karena kalau yang hadir kan menghadiri, betul nggak? Menghadiri konser itu hubungannya sama siapa? Sama ini ya kan, fansnya kan? Betul Penggemar, nggak? sama penggemar. Apa penggemar? Pintar. Fans. Good. Aman ya. Satu lagi yang paling banyak salah nih yang tadi ya saya bilang. UTBK 2023 kemarin banget nih. Lihat, dia ngomongin paling mungkin benar ada kata-kata apa nih? Sebab akibat, betul nggak? Ada sebab, ada akibat, berarti harus ada dua-duanya tuh. Kalau ini, maka ini, gitu ya, betul nggak? Nah, kalau secara logika mana teman-teman yang ada hubungannya sama yang sebab akibat? Rumah ibu M terjangkau untuk tingkatan ekonomi rendah. Ada kata-kata sebab akibatnya nggak yang A? Kata-kata sebab akibat itu gini, jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, yang nomor A ini ada sebab akibatnya apa tidak? Hai, yang A ini ada kata-kata sebab akibatnya nggak? Tidak. Tidak ada, nggak ada kata-kata sebabnya, tidak ada kata-kata akibatnya. Maka jawabannya yang nomor A ini salah, betul nggak? Saya nggak baca dulu teksnya nih, nggak baca teksnya. Ya, lagi yang B. Di kawasan kampus Z tidak ada kamar semurah kamar kos Ibu M. Ada sebab akibatnya nggak itu kalimatnya? Tidak. Tidak ada juga. Tidak ada. Paham? Paham. Yang C. Rumah ibu kos M paling banyak dicari orang yang tinggal di kawasan Z. Ada sebab akibatnya nggak? Ada. Ada nggak? Gara-gara apa gitu nggak? Ada nggak? Enggak. Sebab dan Tidak. akibat. Cuma ngomong dicari aja. Ya, paling banyak dicari ini adalah apa? Ini kalimat akibat nih, betul nggak? Rumah ibu kos paling banyak dicari nih, itu akibatnya, betul nggak? Sebabnya apa? Kamu tahu nggak yang C? Enggak. Enggak, berarti jawabannya C juga salah, gitu loh. Paham nggak? Paham, Kak. Kalau ada sebab akibat, kamu bisa langsung cari jawabannya bahkan tanpa baca teksnya tuh, ya nggak? Pinter. Lanjut. Sekarang variasi tingkat sosial ekonomi dipengaruhi sebab atau akibat? Sebab akibat ya, betul nggak? Dipengaruhi oleh harga kamar kosnya, benar nggak? Ada sebab akibatnya nggak? Benar.
Jawabannya mungkin benar. Betul nggak? Ya, Nah, benar. kalau kamu baca di sini adalah ternyata ibu kos M itu menyediakan kamar kos paling murah, betul nggak? Makin murah, makin bervariasi, betul nggak? Oh, ternyata variasi ekonomi tentukan sesuai harga sewa kosnya. Betul ya? Kan jawabannya ya. Oke. Sampai sini sudah paham banget apa belum? Kalau sudah paham, Sudah Kak. Sudah. Sudah tipis-tipis. Sudah, good. Pak. Lanjut. Sekarang ya. Kita lanjut. Kita banyak yang salah-salahnya aja ya. Yang lainnya alhamdulillah udah banyak yang benar. Ini juga udah banyak yang benar. Waktunya banyak ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel-tabel ya. Ini masih banyak yang benar, Deng. Ini juga banyak yang nah. Coba nih, ini sering keluar nih. Yang ini Kak, yang ini. Undian ngambil 2 kotak ya. Undian ngambil 2 kotak. Kamu lihat di sini. Toko A, mebel A memberikan undian sama Doni. Mengambil kotak A sama kotak B. Mohon respon suara Ustadz masih bagus, masih ada, jelas? Jelas Kak, aman. Ya, mantap. Terima kasih responnya ya. Ternyata dia harus ngambil kotak A dan kotak Mantap. B. Apa tuh kotak A sama kotak B? Jika Doni mengambil undian dari kotak A, B masing-masing secara acak. Berarti ngambil undiannya A dulu sama B masing-masing ya. Betul nggak? Jadi artinya bergantian nih, bergantian ya. Ngambil duanya tuh ngambil dari A1, berarti ngambil satu lagi 2 ya. Doni mengambil undian dari kotak A dan B masing-masing 1 secara acak. Berarti otomatis dia ngambilnya berapa teman-teman? 2 ya. Betul nggak? Kotak A1, betul? Dia ngambil 1, kotak B juga sah? 1. Aman sampai sini? Aman. Bentar. Oke, lanjut ya. Sekarang mana tadi itu? Manakah peristiwa yang paling mungkin terjadi? Nah, sekarang teman-teman lihat dulu. Kita cukup baca ininya PG-nya, betul nggak? Mendapatkan 2 kursi. Jadi kalau teman-teman lihat, peluang itu, kan yang paling mungkin, itu kan berarti peluang ya, betul nggak? Peluang itu adalah peluangnya di A, dikaliin peluangnya siapa? Si B. Nah, coba kita ambil contoh dulu yang nomor A ya. Si Doni mendapatkan 2 kursi, 2 buah kursi. Berarti 2 buah kursi di kotak A, 2 buah kursi di kotak B peluangnya. Sekarang saya tanya nih, kalau dapat 2 buah kursi itu berarti yang mana ya? Kursi itu mana kursi? Yang kursi merah. Kursi ya, ini kan gabungan ya, betul nggak? Di kotak A kursi itu yang mana kursi? 2 sama 5, betul nggak? Bukan. Ya, berarti yang si Doni, yang A ini, awalnya di peluang di A-nya adalah 7, betul nggak? Benar. Kali berapa peluang B? Peluang B dapat 2 kursi, berapa dapat kursi? Berapa dia? 2. Jawabannya pertama 14. Nah, gampang. Coba kita cek lagi. Yang Doni mendapatkan 2 buah meja. Ini bukan meja ya, meja. Kalau meja mungkin lebih besar nggak teman-teman? Kalau meja berarti berapa kali berapa itu? Itu 2 1 kali. Bukan 2, Mas. Kalau meja gimana? Meja ini kan 3 ya, betul nggak? Iya, benar. Bisa meja merah, bisa meja biru dijumlahin kan, betul nggak? Berarti ada 3 dikali berapa? Kali 3 peluang B 3 juga, betul nggak? Jawabannya berapa, Som? 9. Aman. Coba. Berikutnya lagi. 2 mebel berwarna merah. Coba. Nah, kalau mebel berarti apa tuh? Mebel itu berarti bisa kursi, bisa meja, betul nggak? Betul. Nah, gimana? Kalau mebel berwarna merah tuh yang mana, Mbak? Ini sama ini ya, betul nggak? Apa tuh? 2 tambah 2, 4 ya, betul nggak? Betul Pak. 4 kaliin berapa? 4 kali berapa? 4 kali berapa? 2 kali 2. Ya, jawabannya pada harusnya kita akan dapatkan jawaban yang paling banyak yang mana teman-teman kombinasinya? Yang mana kira-kira nanti?
Dua kursi biru misalnya, dua kursi biru 5 sama 1 ya. Kalau dua kursi biru kan 5 sama 1 ya, jawabannya 14 ya, betul ya? Ya betul Kak. Nah, teman-teman akan dapetin angka yang paling besar dari tadi itu kan angkanya paling besar 4A ya, betul nggak? Kalau Iya. D besar D, katanya D besar, coba D. D 2 buah mebel berwarna biru. Oh iya, 6 kali 3 ya, betul nggak? Coba nih, dua mebel berwarna biru, dua mebel berwarna biru. Mebel berwarna biru apa tuh yang A? 5 kali 1 ah. 5 kali 1. 5. Ingat, yang di A itu Tambah. jumlahin dulu, Mas. Tambah. Ya, jumlahin 5 dulu. Ada tambah berapa 1, dikali 6. 6 ya, betul nggak? 6 kali 3. 6 dikali berapa? 3. Ternyata lebih besar ya. 3. Jawabannya yang mana ya? 14. Oh, jawabannya yang Nih, paham sampai sini enggak? paham Kak, aman. Mantap. Guys, saya mau nanya nih, kalian tuh kalau malam tuh belajar apa enggak sih? Enggak. Dikit-dikit belajar. Enggak, saya mau tanya. Kalian ada KBR? Masih Tidur. Saya minta itu ketua opsional. angkatannya siapa? Ketua angkatan di sini. Arifin Kak. Silakan Arifin, saya mau ngomong sama Arifin. Mana Arifin? Enggak. Lain mute dulu. Saya mau ngomong sama Arifin. Mana Arifin? Ada sebelah ya. Arifin. Ada Arifin? Kalau nggak Zaki, Arifin. Arifin ya? Iya. Oh, susah ya suaranya ya. Siapa? Oke, bantu perwakilin siapa di sini? Ada? Nggak ada? Oke, baik. Siapa tuh suaranya? Halo. Saya Kak. Oke. Nah, saya mau tanya, kalau kita belajar tambahan malam-malam, nanti belum ujian ke Ustadz Walid sih. Harus izin dulu. Mungkin apa enggak belajar tambahan? Kamu akan belajar sama teman-teman se-Indonesia. Kalau mau tuh. Saya punya forumnya Mau itu sekali gratis. Kak. Kira-kira mau apa enggak? Mau banget. Mau sekali. Nah, tapi di data ya. Nanti di data ya siapa yang mau ya. Biar Oke. akunnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau beres ini nanti kita bisa belajarnya malam ya nanti ya. Buat nambah-nambah kalian ya. Oke, lanjut ya. Sip. Siap. Siap, siap Kak. Nanti kita boleh ya. Oh, Masya Allah. Ustadz Walid ulang boleh. Biar teman-teman bisa ngejar juga ya yang lain ya. Oke, saya punya grup itu ada 6 grup se-Indonesia ya. Nah, kalian nanti boleh pilih yang mana ya. Oke, kita lanjut lagi. Siap Kak. Tentang perbandingan. Nah, tentang perbandingan. Nah, ini seru nih. Coba kalian, siapa di sini yang nggak bisa ngerjain soal ini? Saya Kak. Aku. Nah, siap, oke. Saya. Baik ya. Saya, Pak. Siap. Ustadz izin boleh di sini hapus ya, boleh ya. Ustadz, izin hapus di sini ya. Kita ngomongin perbandingan. Perbandingan. Oke. Perbandingan itu paling gampangnya gini Mas, Mbak. Misalnya saya punya A berbanding sama B. Nah, gitu ya. A berbanding sama B. Terus kalau misalnya saya punya di sini uang 3/5 misalnya gitu ya. 3/5. Terus tiba-tiba di sini ini kan perbandingan ya. Sekarang saya tanya, ini perbandingan asli apa tidak uangnya ini? 3/5. Uangnya ada kan nilainya 3? Nggak ada kan ya? Betul nggak? Nggak. Berarti di sini sebenarnya perbandingan ini disebut namanya perbandingan sederhana. Kenapa disebut perbandingan sederhana? Karena ini yang paling kecil di sederhana yang dibagi. Betul ya? Nah, karena kalau Ustadz tanya, kalau Ustadz punya angka di sini 300, yang B berapa yang B? B itu Kalau Ustadz punya A-nya 300, B-nya berapa? 500. Kenapa 500 saya tanya? Karena atas 5. Karena 3/5. Oke, nah caranya gini teman-teman, perhatiin pelan-pelan. Ternyata caranya, kita belajar matematika aja dulu ya. Caranya itu, setiap yang ditanyain, siapa tuh yang ditanyain si B, maka perbandingannya harus di atas, ya betul nggak? Siapa yang perbandingannya dia 5 kan, berarti 5 di atas. Lapar, siapa yang diketahui? Nah ya betul nggak? Maka 5/3 dikali 300. Sampai sini paham dulu nggak? Ini pelan-pelan cara matematikanya doang nih.
Maka jawabannya 5. Paham. Pahim tuh? Iya. Sampai sini ngerti nggak? Fahim nak kak. Ahimna. Itu disebut perbandingan di mana kita ngebandinginnya sama siapa? Perbandingannya itu terhadap yang diketahui, betul nggak? Yang Betul. diketahui. Nah, gitu ya. Sekarang gimana kasusnya kalau perbandingannya kayak gini? Ini mudah ya. Ini mudah ya, teman-teman ya. Saya mau hapus lagi satu lagi. Nah, gimana kasusnya kalau kayak gini? Sebentar ya Allah, saya lupa. Kalau saya lupa mau ngasih link dulu. Mas Rodi, bentar ya, Mas Juna. Oke, sip, udah ya. Sudah masuk, Ustaz. Oh, sudah masuk, Ustaz. Aduh, hafal ya. Syukron. Hafal tadi langsung ajar, Ustaz. Oke. Saya izin lanjut ya, teman-teman. Boleh lanjut ya. Sekarang kita lagi gimana? Ada A banding B. Ustaz, saya izin masih PU dulu ya, Ustaz. Oke. A banding B. Teman-teman perhatikan sebentar, halo. Masih ada suara saya. Masih kak, masih aman. Nah, perhatiin baik-baik sekarang. Tiba-tiba misalnya teman-teman punya uang perbandingannya yang gampang deh. 3 banding 2. Gitu ya. Ya. Kalau tadi kan gimana? Diketahuinya uangnya 300. Berarti di sini berapa? 200 kan gampang ya? Ya, Ya kak. gampang ya. Nah, sekarang Ustaz mau tanya nih. Iya. Bikinnya lebih seru nih. Saya nggak tahu jumlah A berapa. Saya nggak tahu jumlah B-nya berapa. Tapi ujung-ujung dikasih tahu gini. Oh, total uang kalian. Nah, total uang kalian. Itu kalau dijumlahin itu nilainya 100.000. Paham sampai sini? Pertanyaannya, berapa uang A, berapa uang B? Oke, ternyata perbandingannya berapa teman-teman? Total. Maka kita konsep lagi. Siap kalau si A ditanyakan berapa? A itu kan selalu ditanyakan berapa? Yang di atasnya ya. Betul nggak? Ingat, semua yang ditanyakan angkanya di atas, betul? Si B, berarti betul. Per berapa nih? Per berapa teman-teman? Per 5. Kenapa per 5 pinter? Ada 3 tambah 2. 4 per 3. Ah, pinter. Oh, Kita bukan 3 per pinternya. 2 lagi, bukan. Bukan 2 per 3, bukan. Kenapa? Karena sekarang yang diketahui di bawahnya itu kita pengen ngalinya sama total. Berapa totalnya? 100.000. Maka di sini jumlahnya harus 100.000. 3 tambah 2, 3 tambah 2. Sampai sini paham dulu apa tidak? Dikali 100.000, di sini 100.000. Ngerti sampai sini? Ngerti. Jawabannya berapa? 3 per 5 kali 100.000 itu berapa? 600 ya, betul? Di sini 600, di sini 60 ya maksudnya. Di sini 60, di sini 40. Fahim tuh? Aman ya, 60.000, 40.000 ya. Nah, sekarang ternyata Ustadz kalau misalnya konsepnya total berarti di bawahnya juga total. Ngerti ya? Kalau konsepnya nggak total berarti tinggal kali yang diketahuinya aja. Nah, semudah itu teman-teman konsep perbandingannya ya. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Kita kembali ke soalnya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Lihat. Ada air sama klorida. Udah kelihatan di sini? Udah ya. Ada air klorida dalam cairan pembersih lantai. Coba Ustadz mau tanya, dalam cairan pembersih lantai itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Dalam cairan pembersih lantai itu artinya apa ya? Air sama klorida itu digabung apa bukan? Iya. Ya, artinya kita anggap aja cairan pembersih lantai itu namanya karbol ya, betul ya? Air sama klorida itu digabungin jadi apa teman-teman? Jadi karbol, ingatnya gitu aja ya. Oke. Nah, sekarang tapi teman-teman perbandingan kalau mau bikin karbol, airnya gitu ya sama kloridanya Cl-nya itu berapa tuh? 20 banding 20 banding 5. Nah, sampai sini paham dulu pinter. Paham kak? Oke. Ini kasusnya apa nih? Untuk bikin apa tadi? Untuk bikin apa tadi? Untuk bikin cairan pembersih lantai atau kita sebut apa tadi namanya? Apa tadi sih sebutnya apa? Wipol ya, Wipol. Apa tadi? Karbol. Karbol ya, karbol. Ini buat jadi karbol ya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata kalau pengen ngebersihin ruangan 250 meter, kalau ada ruangan nih, luasnya 255 meter, saya butuh 5 liter. 5 liter apa? 5 liter karbol, betul nggak? Betul. Karbol nih. Nah, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, ternyata
saya disuruh ngebersihin 1000 meter persegi. Artinya berapa kali lipatnya nih Pindar? 4. 4 kali. 4 kali Kalau 4 lipat. kali berarti saya butuhnya berapa liter karbolnya? 20 liter. 20. 20, Masya Allah, mantap. 20 liter, apa nih Kar? Ingat 20 liter Bol. bukan klorida ya, tapi karbolnya, paham nggak? Karbolnya, paham Kak? Nah, hati-hati di sini ada 20 liter juga. Banyak yang teman-teman ngejawab 20 liter tuh. Oke. Nah, sekarang problemnya 20 liter karbol itu adalah yang ditanya apa nih? Volume kloridanya, betul nggak? Betul, betul. Sekarang Ustadz mau tanya, ini kasusnya penjumlahan apa bukan karbol itu? Perbandingannya perjumlahan nggak? Kalau saya tanya, berapakah kloridanya? Berapakah kloridanya? Berarti 5, betul nggak? 5 Iya. per berapa? Dikali 20 kan ya, betul nggak? Kali 20 liter. Benar. 20 liter. Ini berapa nih? Bawahnya Iya. berapa? Iya. Bawahnya berapa bawahnya? 10 ditambah 5 Kenapa disebut 20 tambah 5? karena totalnya. Karena totalnya pinter. Karena 20 liter ini adalah teman-teman adalah total. Karena 20 adalah total. Paham sampai sini enggak? Paham. Nah, maka jawabannya 5 per 25. Dikali 20. Coret. Bisa bagi ya? Bisa bagi berapa tuh? Liter ya. Maksudnya. Gampang. Berapa tuh coret-coretnya? Dibagi berapa? Jadinya 4 liter. 4 liter. 4 liter yakin? Nah, liter ya, biar kesalah. Bagi 5 ya, pinter ya. Bagi 5 dulu, ini 4, betul nggak? Bagi 5 lagi 5 ya, betul? Coret. Oh, ternyata 4 liter. Gimana, gampang apa enggak? Gampang kalau tahu. Tapi bisa ngerjain ya? Insya Allah. Ya Allah, baik ya. Teman-teman, alhamdulillah ini sudah ada Kak Juna untuk sesi kedua ya. Tadi kita sebenarnya harusnya mulainya jam 8.10 nih. Tapi kalian tadi pada baru masuk jam 8.30 ya kalau nggak salah ya. Jadi agak telat. Tapi Ustadz juga harus menghormati karena teman-teman juga ada agenda berikutnya ya. Nah, insya Allah dengan Mas Juna akan langsung masuk. Mas Juna mungkin kasih soal-soal yang FEB KPK dulu Mas Juna ya nanti ya. Yang gampang-gampang dulu ya. Kalau singgung luar lingkaran gitu-gitu juga boleh di skip dulu atau gimana. Yang penting anak-anaknya yang gampang-gampang dulu boleh ya Kak Juna ya. Kak Juna sudah ada di sini? Sudah, Ustaz. Sudah ya, Masya Allah nih. Kak Juna ini langsung dari Dieng ya, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya, Masya Allah. Iya, Luar betul. biasa. Oke teman-teman, ya Ustadz pamit dulu, undur diri dulu. Nanti langsung dengan Mas Juna buat sesi berikutnya bahas penalaran matematika. Lebih seru lagi, teman-teman silakan banyak tanya. Kalau nanti berikutnya, Ustadz akan undang juga teman-teman kayaknya kita buat pemantapan belajar buat malam-malam ya. Biar kalian juga bisa ikutin serunya belajar bersama teman-teman yang lain. Itu Mas Juna ya. Oke, nanti malam jadwalnya kalian luangnya hari apa? Nanti Ustadz tanya sama Ustadz Walid ya. Apa kalian luangnya hari apa nanti kira-kira? Oke. Oke, semangat ya teman-teman ya. Oke, makasih Kak. Makasih, Kak. Langsung ke Bayar nggak Kak? Mas, gratis Mas, gratis. Gratis, alhamdulillah. Mas Juna jadiin host aja ya. Oke, siap, Ustaz. Ahmad Juna ini ya. Oke, jadi host. Jadi kalau mau keluar Mas Juna bisa. Oke. Saya izin teman-teman ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Makasih, Ustaz.